Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai patofisiologi perinatal. Kami yang beranggota yang pertama ada Anifalifa Herawati, yang kedua ada Anissa Cahyaningrum, yang ketiga ada Aulia Romadona, dan yang keempat ada Bintang Dimas Jody Susena. Kemudian ada masalah-masalah yang akan kita bahas. Yang pertama ada masalah kesehatan berhubungan dengan suhu tubuh. Yang kedua ada masalah kesehatan berhubungan dengan berat badan. Yang ketiga ada masalah kesehatan berhubungan dengan infeksi. Dan yang keempat masalah kesehatan lainnya. Yang pertama ada kesehatan yang berhubungan dengan suhu tubuh. Ada hipotermi. Hipotermi adalah kondisi bayi baru lahir atau BBL dengan suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius. Hipotermi terjadi pada neonates dengan berat badan rendah karena jaringan lemak subkutan masih tipis dan luas permukaan tubuh masih besar. Faktor yang menyebabkan terjadinya hipotermi neonatum yaitu: yang pertama ada prosedur penghangat tubuh bayi baru lahir yang tidak sehat. Kemudian yang nomor 2 adalah kondisi suhu ruangan yang dingin. Yang ketiga berat bayi baru lahir sangat rendah atau BBLR. Adapun pencegahan hipotermi pada saat lahir, sediakan ruangan yang hangat untuk melahirkan. Yang kedua, selimuti bayi dengan pakaian hangat. Yang ketiga, dekatkan bayi dengan ibu. Selama transportasi, memonitor suhu tubuh bayi. 2. Menggunakan inkubator dengan kain hangat. Menggendong bayi dengan mendekatkan ke dada. Yang kedua ada masalah kesehatan berhubungan dengan berat badan. Berat bayi rendah. Berat bayi lahir rendah atau BBLR adalah bayi dengan berat lahir kurang dari 2.500 gram tanpa memandang masa gestasi. Jenis berat bayi. Yang pertama ada bayi berat lahir rendah adalah berat lahir di antara 1.500 hingga 2.500 gram. Bayi berat lahir sangat rendah adalah berat lahir kurang dari 1.500 gram. Yang ketiga, bayi berat lahir ekstrim rendah adalah berat lahir kurang dari 1.000. Faktor penyebab berat badan bayi rendah. Yang pertama ada faktor ibu. Asupan nutrisi kurang pada saat hamil. Yang kedua, umur ibu hamil kurang dari 20 tahun. Yang ketiga, jarak hamil terlalu dekat dengan kehamilan sebelumnya. Yang kedua, faktor janin. Yang pertama ada cacat bawaan bayi atau infeksi dalam rahim. Yang ketiga, faktor kehamilan. Yang pertama ada komplikasi yang terjadi saat kehamilan. Kedua, hamil dengan hidramion. Yang ketiga, hamil kembar. Selanjutnya ada hasil anamnesa dan pemeriksaan fisik. Berat bayi lahir kurang dari 2.500 gram, panjang badan kurang dari 45 cm, lingkar kepala kurang dari 33 cm, dan lingkar dada kurang dari 30 cm. Masa gestasi kurang dari 37 minggu, gerakan kurang aktif dan otot masih hipotonik lemah. Kepala bayi lebih besar dari badan, rambut kepala tipis dan halus serta sutura melebar. Pernafasan belum teratur dan sering mengalami apneu, lemak subkutan kurang. Adapun masalah yang sering muncul pada berat bayi lahir rendah. Yang pertama ada gangguan pola nafas. Pusat pengatur pernafasan belum sempurna. Surfaktan paru-paru masih kurang sehingga perkembangannya tidak sempurna. Otot pernafasan dan tulang iga masih lemah. Yang kedua ada gangguan suhu tubuh. Pusat pengatur nafas badan masih belum sempurna. Luas badan bayi relatif besar sehingga penguapannya bertambah. Kemampuan metabolisme panas masih rendah. Yang ketiga ada gangguan kebutuhan nutrisi. Alat pencernaan belum berfungsi sempurna. Aktivitas otot pencernaan makanan masih belum sempurna. Adapun tindakan pada infeksi berat bayi lahir rendah. Yang pertama ada observasi keadaan umum dan tanda vital. Yang kedua jaga kesehatan bayi dan lingkungannya. Yang ketiga selalu cuci tangan sebelum kontak dengan bayi. Dan yang terakhir adalah lakukan perawatan tali pusar. 3. Masalah kesehatan berhubungan dengan infeksi. Sepsis neonatorum. Sepsis neonatorum adalah infeksi sistemik yang terjadi pada neonatus, merupakan penyebab kematian utama neonatus. Faktor yang menyebabkan terjadinya sepsis neonatorum yaitu 1. Pada
saat persalinan seperti ketuban pecah dini, infeksi atau KPD infeksi saat hamil dan persalinan tidak steril. 2. Sesudah persalinan seperti resusitasi bayi yang tidak steril, BBLR dan ruang pelayanan kesehatan yang tidak memadai. Tanda dan gejala dan tindakan sepsis neonatorum. Tanda dan gejala. Yang pertama A. Gejala umum yaitu tidak mau minum dan suhu badan naik dan juga turun. B. Gejala gastrointestinal yaitu muntah, diare, dan perut kembung. C. Gejala hematologi yaitu ikterus, peteki, dan leukopeni. Tindakan A. Perawatan umum yaitu dengan tindakan perawatan tali pusar yang benar dengan memenuhi nilai elektronik. B. Pemberian cairan, elektrolit, dan asupan nutrisi yang kuat. C. Pemberian obat-obatan anti kejang dan fototerapi. Yang selanjutnya adalah ikterus neonatorum. Ikterus neonatorum adalah kondisi munculnya warna kuning pada kulit dan selaput mata pada bayi baru lahir karena bilirubin pada kulit dan selaput mata akibat peningkatan kadar bilirubin dalam darah. Tanda dan gejalanya antara lain: yang pertama, ikterus muncul dalam 24 jam pertama dan tidak menghilang setelah 2 minggu. Yang kedua, kadar bilirubin direct melebihi 10 mg per sen per hari. Yang ketiga, peningkatan bilirubin lebih dari 5 mg per sen per hari. Yang keempat, kadar bilirubin indirect melebihi 1 mg per sen. Yang kelima, kecepatan peningkatan kadar bilirubin tidak melebihi 5 mg per sen per hari. Yang selanjutnya, tindakan ikterus neonatorum. Yang pertama, ikterus neonatorum fisiologis dilakukan tindakan dijemur di bawah sinar matahari pagi antara 7-9 pagi selama 15 menit. Yang kedua, ikterus neonatorum patologis dilakukan tindakan fototerapi untuk mengubah bilirubin indirect agar menjadi bentuk bilirubin yang lebih mudah dibuang hingga keluar dari dalam tubuh dan tidak berbahaya. Yang ketiga, apabila ikterus neonatorum patologis tidak diterapi dengan adekuat, dapat menyebabkan terjadinya kernicterus. Yang selanjutnya, masalah kesehatan lainnya pada perinatal. Yang pertama, asfiksi neonatorum. Asfiksi neonatorum sendiri adalah keadaan di mana bayi tidak dapat bernafas secara spontan dan teratur setelah lahir. Faktor dan penyebabnya antara lain: yang pertama, faktor dari ibu, hipoksia ibu dan gangguan aliran darah uterus. Yang kedua, faktor plasenta, solusio plasenta, dan pendarahan plasenta. Yang ketiga, faktor neonates, depresi pusat pernapasan pada bayi baru lahir akibat anestesi dan analgetik yang berlebihan. Hasil pemeriksaan asfiksi neonatorum: yang pertama, tidak dapat bernafas atau pernafasannya lambat kurang dari 30 kali per menit. Yang kedua, pernafasan tidak teratur dan terdapat refleksi dada. Yang ketiga, tangisan lemah atau merintih. Yang keempat, tonus otot lemak dan ekstremitas terkulai. Yang kelima, denyut jantung tidak ada. Yang keenam, warna kulit seluruh badan pucat. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang dan tindakan asfiksi neonatorum. Yang pertama, pemeriksaan penunjang ada 3, antara lain: yang pertama, denyut jantung janin; yang kedua, mekonium dalam air ketuban; yang ketiga, pemeriksaan pH janin. Tindakan antara lain: yang pertama, memastikan saluran pernafasan terbuka; yang kedua, memulai pernafasan ventilasi tekanan positif; yang ketiga, penilaian langkah awal. Selanjutnya ada kejang neonatrum. Kejang neonatrum itu sendiri adalah kejang yang terjadi pada bayi sampai dengan usia 28 hari. Kejang bayi baru lahir atau disebut dengan BBL sering tidak dikenali dan kejang yang berulang menyebabkan berkurangnya oksigenisasi, ventilasi, dan nutrisi pada otak bayi. Manifestasi bentuk kejang dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada kejang tersamar, yang kedua ada kejang klonik, yang ketiga ada kejang mioklonik, dan yang keempat ada kejang tonik. Pembahasan selanjutnya adalah penyebab kejang neonatrum.
Yang pertama, kejang yang terjadi pada 48 jam pertama kelahiran disebabkan oleh trauma lahir, hipoglikemia, dan asfiksia. Yang kedua, kejang yang terjadi pada hari ke-5 sampai ke-7 hari kelahiran disebabkan oleh hipoglikemia yang terjadi bukan karena komplikasi. Yang ketiga, kejang yang terjadi pada hari ke-7 sampai 10 kelahiran disebabkan oleh infeksi dan kelahiran genetik. Kemudian ada pemeriksaan penunjang untuk kejang neonatum. Yang pertama ada pemeriksaan gula darah, elektrolit darah, analisa gas darah. Yang kedua ada foto ronsen dan pemeriksaan USG pada kepala bayi. Kemudian ada tindakan untuk kejang neonatum. Yang pertama ada mengidentifikasi penyebab. Yang kedua dapat dilakukan pemberian obat oksigen. Yang ketiga ada pemberian obat cairan infus. Dan terakhir yang keempat ada melakukannya pemberian anti kejang. Baik, terima kasih atas penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.